Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi ekonomi yang berjudul pasar modal, pasar uang, dan perasuransian. Nah, sebelum kita menjelaskan materinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita menyebutkan satu persatu anggotanya terlebih dahulu. Oke, yang pertama ketuanya yang dipimpin oleh saya sendiri yaitu Detriwenggar Wicaksono, terus ada wakil ketua, Kepala Dencara Harja, ya, terus anggota kelompok ada Ade Siti Nurjana, ada Ahliandra Ramadan Harahap, Arsya Fatika Kirana, Irza Salsabila, Muhammad Rafli, Nasyila Ratu Triana, Rifki Adriansyah, dan juga yang terakhir Nazwa Azhara Putri. Nah, untuk daftar isi, yang pertama ada pasar modal, dan di dalam pasar modal yaitu ada pengertian, ada fungsi, ada peran, ada lembaga penunjang, ada instrumen atau produk, ada juga mekanisme transaksi. Nah, untuk yang pasar uang, di dalamnya itu ada pengertian, ada perbedaan pasar uang, dan juga pasar modal. Terus juga ada transaksi yang terjadi, dan yang terakhir ada macam-macam instrumen. Nah, untuk yang perasuransian, di dalamnya itu ada pengertian, ada fungsi, ada peran, ada jenis-jenis usaha, ada prinsip kegiatan, dan juga produk. Lanjut. Nah, untuk yang pertama pasar modal akan dijelaskan oleh anggota saya. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1945 menyebutkan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pemberi penjamin, dan pihak yang menentukan dana atau pinjaman. B. Fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Peran pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pembangunan usaha, ekspansi, dan penambahan modal kerja. 2. Menjadi sarana bagi masyarakat yang berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal terdiri atas A. Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. B. Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilihan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. C. Wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. D. Pemeringkatan efek, yaitu pihak yang bertugas memberikan peringkat terhadap efek utang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Ya. Instrumen produk-produk pasar modal. A. Saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atau tanda penyertaan seorang, badan, atau suatu perusahaan tertentu. Berikut adalah jenis-jenis saham yang diperjualbelikan di pasar modal. 1. Saham biasa. 2. Saham preferen. 3. Growth stock. 4. Seasonal stock. 5. Defensive stock. 6. Value stock. 7. Aggressive stock. B.
Obligasi. Obligasi adalah suatu kontrak tertulis jangka panjang yang dapat berpindah tangankan tentang transaksi pengakuan utang disertai ketetapan sejumlah bunga yang akan dibayar secara periodik. Obligasi dapat diterbitkan oleh BUMN swasta maupun pemerintah pusat atau daerah. Obligasi yang diperjualbelikan memiliki berbagai jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Kolateral. 2. Debentur. 3. Subordinat debentur. 4. Obligasi pendapatan. 5. Obligasi hipotek. C. Raik adalah memesan efek terlebih dahulu dengan harga yang telah ditetapkan. Selama periode tertentu, imbalan yang diterima pembeli raik sama dengan pembeli saham, yaitu dividend atau capital gain. D. Waran adalah hak kepada pemegang waran untuk mengkonversikannya menjadi saham terbiasa dengan harga yang telah ditetapkan. E. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. F. Indeks berjangka adalah salah satu bagian dari perdagangan berjangka yang bertujuan sebagai sarana melindungi nilai terhadap investasinya. Mekanisme transaksi di pasar modal. A. Mekanisme transaksi di pasar perdana. Pasar perdana disebut juga dengan Initial Public Offering atau IPO, yaitu pasar tempat perusahaan atau emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk masyarakat publik. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam hal perusahaan yang pertama kali menjual kepemilikan modalnya ke masyarakat luas. Perusahaan yang melakukan perjualan saham ke publik diharuskan untuk membuat prospektus. Menurut Bapepam, prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Skema proses perdagangan saham dan obligasi pada pasar perdana. Lanjut yuk. Mekanisme transaksi di pasar modal. B. Mekanisme transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO atau setelah pasar perdana. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Broker jual adalah pihak yang menjadi perantara investor jual untuk menawarkan surat berharga yang dimiliki kepada investor beli melalui broker beli di bursa efek. Broker beli adalah pihak yang menjadi perantara investor beli untuk melakukan pembelian sejumlah surat berharga dari investor jual melalui broker jual di bursa efek. Skema proses perdagangan saham dan obligasi pada pasar sekunder. Perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana mempunyai harga saham tetap, tidak dikenakan komisi, pemesanan dilakukan melalui agen penjual, dan jangka waktu terbatas. Pasar sekunder mempunyai harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar, dibebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan, lalu pemesanan dilakukan melalui anggota bursa dan jangka waktu tidak terbatas. Investasi di pasar modal. Orang atau pihak yang memperjualbelikan surat berharga di pasar modal tersebut, investor, terdapat dua keuntungan yang bisa diperoleh jika kita membeli surat berharga di pasar modal, yaitu dividen dan capital gain. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham
atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. B. Capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Harga jual capital gain terbentuk dari adanya aktivitas perdagang saham di pasar sekunder. Ya, pengertian pasar uang. Pasar uang adalah kegiatan perdana surat berharga atau efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Karena periode tempoh pasar uang sangat pendek dan tujuan utamanya untuk membantu orang yang memerlukan dana. Nama lain pasar uang adalah pasar kredit jangka pendek. Perbedaan pasar uang dan pasar modal terletak pada waktu dan tempat perdagangannya. Transaksi pasar modal memiliki waktu efektif tertentu serta hanya bisa terjadi dalam bursa efek. Sedangkan pasar uang dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Kemudian Transaksi yang selanjutnya, terjadi di pasar uang. kemudian selanjutnya ada transaksi yang terjadi di pasar uang. Transaksi yang terjadi di pasar uang ada 4 macam. Yang pertama ada pasar uang antar bank. Transaksi ini adalah perdagangan pasar uang sebagian besar melibatkan lembaga-lembaga perbankan yang saling meminjam dana satu sama lain demi memenuhi kebutuhan nasabahnya. Kemudian yang kedua ada jual beli sertifikat utang. Pihak pemerintah atau bank sentral menerbitkan surat utang atau efek kepada bank umum untuk dibeli sebagai suntikan modal bank sentral. Begitu pula sebaliknya, bank umum menjual surat utang kepada bank sentral agar memperoleh dana. Bentar. Bentar. Bisa. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada transaksi sertifikat deposito. Transaksi ini adalah sebuah transaksi di mana pihak bank menerbitkan surat berharga untuk dibeli nasabah dengan nominal tertentu. Namun sertifikat tersebut dapat dipindahtangankan. Kemudian yang keempat ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah transaksi jual beli valuta asing untuk ditukarkan dalam mata uang rupiah atau sebaliknya. Kemudian ada 8 macam instrumen di pasar uang. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua ada surat berharga pasar Indonesia. Yang ketiga ada call money. Yang keempat sertifikat deposito. Kemudian yang kelima ada treasury bills. Yang keenam ada commercial paper. Yang ketujuh ada bankers acceptance. Dan yang terakhir ada instrumen pasar uang syariah. Pengertian asuransi. Secara bahasa, asuransi berasal dari kata insurance atau asuransi, dari bahasa Inggris. Asuransi dari bahasa Belanda yang berarti jaminan atau pertanggungan atau saling memikul. Menurut istilah pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Fungsi asuransi. Fungsi utama asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko. Contoh perusahaan asuransi adalah BPJS, Jam Sostek, Prudential, atau AXA Life. Seseorang yang memanfaatkan produk asuransi biasanya memegang polis asuransi. Polis asuransi adalah suatu kontrak perjanjian sah antara penanggung dengan tertanggung. Terdapat dua bentuk perjanjian dalam menetapkan jumlah pembayaran asuransi pada saat jatuh tempo, yaitu kontrak nilai atau value kontrak adalah perjanjian di mana pembayaran telah ditetapkan di muka. B. Kontrak indemnitas atau contract of indemnity adalah perjanjian yang jumlah
santunannya didasarkan atas jumlah kerugian finansial yang sesungguhnya. Peran asuransi adalah memberikan pertanggungan jika di kemudian hari terdapat risiko yang menimpa peserta program asuransi, seperti memberikan pertanggungan bagi ahli waris jika serta program asuransi meninggal dunia, sakit, kecelakaan, kebakaran, kehilangan kendaraan, dan sebagainya. Jenis-jenis usaha asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Pasal 3 bahwa jenis usaha perasuransian dan usaha penunjangan sebagai berikut. A. Usaha asuransi terdiri dari 1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. 3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. B. Usaha penunjang asuransi terdiri dari 1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi. 2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi resolusi. 3. Usaha penilaian kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. 4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria. 5. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pengemasan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Prinsip kegiatan usaha asuransi. Prinsip kegiatan usaha asuransi secara umum dibagi dua, yaitu asuransi dengan prinsip konvensional dan asuransi dengan prinsip syariah. Perbedaannya itu sebagai berikut. A. Pada asuransi syariah, kepemilikan dana merupakan hak peserta, sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. B. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau mudharabah bersih dan gharar, maisir, dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasinya. C. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah. D. Akad pada asuransi syariah adalah akad tabaru atau hibah untuk hubungan sesama peserta di mana pada dasarnya akad dilaksanakan atas dasar tolong-menolong atau ta'awun. Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan jual beli atau tabaduli. E. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. F. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaru atau dana kebijakan seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan, sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan. G. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh, sedangkan asuransi konvensional tidak. H. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. I. Asuransi syariah menggunakan sistem sharing of risk di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya atau ta'awun. Sedangkan pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah transfer of risk, di mana terjadi pengalihan resiko dari tertanggung atau klien kepada penanggung atau perusahaan. J. Asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi cash basis yang mengakui apa yang telah ada, sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi accrual basis yang mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada, padahal belum tentu terrealisasikan.
Menurut James Saladin, terdapat beberapa kelemahan asuransi konvensional yang menjadi bagian dari faktor pemicu lahirnya asuransi syariah. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Adanya unsur ketidakpastian. B. Adanya unsur judi atau maisir. C. Adanya unsur riba. Oke, lanjut untuk produk asuransi ada 5 jenis produk asuransi. Oke, yang pertama itu ada asuransi kesehatan, adalah produk asuransi yang memberikan proteksi terhadap risiko kesehatan dengan berbagai skema dan pilihan manfaat asuransi. Terus yang B, asuransi pendidikan, berfungsi layaknya tabungan masa depan untuk menjamin kelangsungan pendidikan di tengah mahalnya biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Terus yang C, ada asuransi jiwa, adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan jika terjadi resiko kematian pada pemegang polis. Asuransi ini akan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap ahli waris jika tutup usia. Terus juga ada asuransi mobil. Nah, asuransi mobil ini memberi perlindungan terhadap mobil pribadi dari resiko bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan juga kecelakaan. Terus ada asuransi properti. Asuransi properti ini akan melindungi rumah dan bangunan dari resiko kerusakan dan kebakaran. Asuransi jenis ini ada yang all risk, artinya melindungi semua jenis kerusakan dengan pengecualian tertentu. Oke, sekian penjelasan materi ekonomi tadi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Rights apa? Adalah hak memesan efek terlebih dahulu. Ulang. Tai lupa. Lupa. Ulang. Ali goblok lu. Lu ketawa-ketawa tadi. Iya, ketawa-ketawa. Baca lagi. Dari ini ya, dari C ya? Enggak, ulang dari C aja. Dari C yuk. Goblok lu Ali. Ada goblok kayak Ali. Udah tahu kalau udah berhenti dah sih.